Orang ini memiliki kecacatan mental yang sangat parah. Sangat-sangat parah, men. Selain itu, ia juga memiliki perawakan dan bentuk wajah seperti anjing. Entah ini topeng atau bentuk asli karena operasi, entahlah. Dan yang lebih parahnya lagi, orang ini juga memiliki kelainan seksual, yaitu pedofil. Yaitu kelainan seksual yang tertuju kepada anak kecil. Hey, ¿quién eres? Kali ini aku akan membahas seseorang yang sangat berpengaruh, yaitu Jonathan Galindo. Yang mana aku akan membahas kasus dari Jonathan Galindo ini secara tuntas, secara menyeluruh. Yang mana info ini aku dapatkan dari YouTuber yang bernama Carlos Nem. Nah, Carlos Nem inilah yang membawa nama Jonathan Galindo ini kembali terekspos. Bahkan nama Jonathan Galindo ini tersebar ke seluruh dunia karena kejahatannya. Carlos Nem juga mengatakan di kanal YouTube-nya, yang mengatakan bahwasanya Jonathan Galindo ini bukanlah karakter fiktif, bukanlah creepypasta, melainkan cerita atau kasusnya ini memang benaran ada di dunia nyata. Sebenarnya kasus dari Jonathan Galindo ini bukanlah hal yang baru. Ia sudah ada dan mulai muncul itu sejak 8 tahun atau 10 tahun yang lalu. Namun karena namanya ini kembali dibawa-bawakan oleh YouTuber yang bernama Carlos Nem ini, akhirnya kasus dari Jonathan Galindo ini kembali terekspos. Bahkan kasusnya ini terekspos ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia saat ini. Disebutkan juga oleh Carlos Nem ini merupakan orang yang memiliki kecacatan mental yang sangat parah. Bahkan ia juga memiliki kelainan seksual, yaitu pedofil. Mana pedofil ini adalah kelainan seksual yang tertuju kepada perempuan, yang mana perempuannya itu masih di bawah umur atau anak kecil, men. Wah, parah ini. Parah banget ini, serius. Dan dikatakan juga ia telah melakukan banyak kasus terhadap anak kecil mengenai pedofil ini. Penampilan dari Jonathan Galindo ini sangat creepy, men, yaitu dengan memiliki wajah seperti karakter anjing yang ada di film kartun Disney. Dan jikalau kita perhatikan wajah dari Galindo ini, maka wajahnya itu seperti real, seolah-olah wajahnya ini tidak menggunakan topeng, melainkan wajahnya ini memang sengaja dioperasi secara permanen dengan bentuk seperti anjing itu. Dengan kata lain, ini orang tidak menggunakan topeng sebagai kodok kejahatannya, melainkan menggunakan topeng yang telah ia operasi dan memiliki wajah permanen seperti yang kalian lihat ini. Diperkirakan orang ini berumur kurang lebih adalah 30 tahun. Carlos Nem telah mengatakan bahwasanya pada saat ia mengupload video itu, ia mengatakan bahwa sudah ada lebih dari 400 akun palsu yang mengatasnamakan Jonathan Galindo ini. Namun mungkin ya saat ini ya, apalagi sudah tersebar di negara kita ini, maka akun dari Jonathan Galindo ini yang fake-nya pasti sudah ribuan sampai saat ini. Dan Carlos juga mengatakan bahwasanya kita harus berhati-hati terhadap akun yang palsu ini. Bisa jadi mereka akan berbuat jahat dengan cara mengirim-ngirim pesan mengatasnamakan Jonathan Galindo. Kalian harus berhati-hati. Disebutkan Galindo asli tidak memiliki akun FB yang menggunakan wajah Galindo ini. Dan dikatakan lagi, jikalau Galindo ini memiliki akun Facebook, maka ia tidak akan menggunakan wajah aslinya. Dan disebutkan juga ia juga menggunakan media sosial untuk mencari mangsanya melalui pesan-pesan yang ia kirimkan. Tidak tahu bagaimanakah cara ia mengirim pesan sehingga korbannya itu bisa ia culik dan terjadilah tindak seksual pedofil. Beberapa orang meyakini Jonathan Galindo ini merupakan orang yang berasal dari Meksiko, bukan dari Spanyol. Namun hal seperti ini masih bisa diperdebatkan ya, karena kita masih belum menemui KTP asli dari Galindo ini. Tapi siapa peduli itu, men? Karena yang disorot itu adalah perbuatan mengerikan dari Galindo ini. Disebutkan juga oleh Carlos Nem, yaitu pada waktu dulu Jonathan Galindo ini sebenarnya ingin masuk ke dalam Disneyland untuk melamar pekerjaan.
namun ditolak karena gagal dalam psikotes. Nah, dari sinilah aku mulai menebak-nebak dan berasumsi mengapa Jonathan Galindo ini ingin masuk ke Disneyland. Kemungkinan ia ingin masuk ke Disneyland supaya ia lebih dekat kepada anak-anak, karena di Disneyland itulah tempat anak-anak banyak berkumpul, karena banyak sekali kartun-kartun yang mereka sukai di sana. Kemungkinan seperti itu. Namun karena ia ditolak di Disneyland, akhirnya rencananya gagal. Namun karena gagal, ia memiliki pikiran untuk menirukan karakter yang ada di Disneyland, seperti karakter kartun anjing. Nah, karena itulah ia ingin merubah dirinya seperti karakter anjing itu, supaya anak-anak menyukai dirinya dan mau dekat kepadanya, ibaratkan seperti badut gitu. Dan karena bentuk dan perawakan seperti inilah, ia mulai berpikir akan mudah untuk mendapatkan anak-anak sebagai nafsu bejatnya. Nah, ketika cerita dari Jonathan Galindo ini tersebar luas di internet, Jonathan menjadi marah dan murka kepada Carlos Nem yang telah menyebarluaskan kembali nama dari Jonathan Galindo ini. Bahkan nomor dari Carlos Nem ini sempat bocor. Nah, karena bocor inilah Jonathan Galindo memanfaatkan dengan mengirimkan pesan suara seperti berikut. Jonathan Galindo sepertinya marah. Oh, bukan marah. Memang benar-benar marah, men. Karena kasusnya ini telah dibongkar oleh Carlos Nem. Karena itu, Jonathan Galindo mencoba untuk mencari kediaman dari Carlos Nem ini. Dan akhirnya ia menemui rumah dari Carlos Nem ini. Seperti video Instastory yang telah dibagikan oleh Carlos Nem ini. Bagaimana ia mencoba bertahan dari serangan Jonathan Galindo ini yang mencoba untuk memasuki dan menerobos rumah Carlos Nem ini. Coba kalian perhatikan. Porfa, si habla la fe que sí venga, porque sí están apuntando a la casa. Es por lo de la esta de que puso la lista en el Para que se calme un poco, pa. Cualquier cosa estoy aquí ya en la teja donde me dijiste, pero ya todo está tranquilo al parecer. Lanzando cosas. Ay, Dios mío. Puta madre. Ay, Di story itu terlihat ada sesuatu yang tidak beres di rumah Carlos ini. Carlos mencurigai ada sesuatu yang mengganggu di rumahnya, maling atau apalah itu. Nah, setelah dicek ternyata benar. Sesuatu yang tidak beres itu adalah berkat kedatangan dari Jonathan Galindo. Untungnya ya sobat, Jonathan Galindo ini tidak bisa menggapai tubuh dari Carlos ini. Ketika Jonathan ini mencoba untuk memasuki rumah Carlos, untung saja rumah ini dihalangi oleh kaca besar, sehingga Carlos ini aman dan Jonathan tidak bisa menerobos. Carlos Nem juga mengatakan di dalam storynya, ini merupakan video yang real, yang mana video ini ia ambil dari tangannya sendiri. Selain video yang tersebar tadi, ternyata ada juga video pribadi dari Carlos Nem ini yang tersebar di internet, yang menunjukkan sepertinya Carlos Nem ini juga termasuk orang yang gay atau menyukai sesama jenis. Terlihat di dalam video, ia sepertinya sedang memainkan kemaluannya dan melakukan praktek seolah-olah hubungan dewasa. Namun masalahnya sesama jenis. Hello? Hello, fucker. Yeah, it's me. This is Larry. We're gonna have a hot fucking video. Well, it's not gonna be that hot. It's just gonna be us fucking around.
Fucking work. Shit. Ada juga foto yang tersebar bahwasanya Galindo ini telah tertangkap. Namun benar atau tidaknya masih belum diketahui. Apakah Galindo ini ditahan atau masih bebas berkeliaran? Ada yang mengetahuinya? Komentar saja di bawah. Nah sobat, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka jangan lupa like dan tinggalkan komen kalian. Share juga kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram saya @renaldoredo. Linknya ada di box deskripsi. Oke sobat, sampai jumpa lagi di lain waktu. Dan tungguin terus cerita-cerita menarik dari Red Zone Redo. See you next time and bye.